Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pekan ini teman-teman akan terus bertemu dengan Miss Citra karena pekan ini adalah pekan matematika. Hari ini teman-teman akan mempelajari matematika lagi, ya, tapi tentunya dengan materi yang berbeda. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Miss dan teman-teman harus selalu berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita, teman-teman, semua dapat bersama-sama belajar di sekolah lagi. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian. Kalau kemarin sudah belajar perkalian, hari ini kita belajar sesuatu yang baru, temannya perkalian, yaitu pembagian. Yuk, siapa yang mau kenalan dengan pembagian? Oke, good. Semuanya juga mau tahu ya tentang apa itu pembagian? Mari kita simak bersama-sama. Oke, selamat belajar teman-teman. Baik teman-teman, tahukah teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus membagi segala sesuatunya dengan sama rata. Contohnya, ketika teman-teman di kelas mendapatkan hadiah dari Miss ataupun Misternya, misalkan si A diberi hadiah oleh Miss berupa pensil yang berjumlah 5 buah. Kemudian Miss atau Misternya harus membagi pula dengan si B, si C, ataupun anak-anak lainnya dengan jumlah yang sama, yaitu 5 buah. Oke, konsep pembagian ini akan membantu kita untuk melakukan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pembagian dengan baik dan juga benar. Dan ada fungsi pembagian. Fungsi pembagian itu adalah untuk menyebarkan objek atau benda ke dalam jumlah yang sama di dalam sebuah kelompok. Mari kita lihat contohnya seperti ini. Miss Citra mempunyai 12 manik-manik dan Miss Citra ingin membagi manik-manik ke dalam satu kotak. Bentuk pembagiannya adalah 12 dibagi 1, maka hasilnya adalah sama dengan kita masukkan manik-manik ini, ke-12 manik-manik ini ke dalam satu kotak. Dan hasilnya adalah 12 manik-manik yang ada di dalam satu kotak. Kita tuliskan hasilnya 12. Kemudian, bagaimana jika Miss Citra ingin membagi ke-12 manik-manik ini ke dalam 2 kotak dengan jumlah yang sama? Nah, kita gambarkan bentuk kotaknya menjadi kotak yang sama. Lalu kita bagikan ke-12 manik-manik ini ke dalam 2 kotak dengan jumlah yang sama banyak. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Wah, ternyata masing-masing dari kotak ini berjumlah 6. Dan kita tulis pembagiannya 12 manik-manik dibagi 2 kotak, maka hasilnya sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana teman-teman jika Miss Citra ingin membagi ke-12 manik-manik ini ke dalam 3 kotak? Kira-kira berapa manik-manik yang ada di dalam setiap kotak?
Yuk kita masukkan manik-manik ini ke dalam 3 kotak, tentunya dengan jumlah yang sama banyak ya teman-teman. Ternyata di dalam setiap kotak terdapat 4 buah manik-manik. Maka kita tulis pembagiannya adalah 12 dibagi 3 kotak, maka hasilnya sama dengan 4. Alhamdulillah kita sudah mencoba membagikan ke-12 manik-manik ini ke dalam 3 kotak, 2 kotak, dan juga 1 kotak. Nah sekarang teman-teman, Miss ingin membagikan ke-12 manik-manik ini ke dalam 4 kotak. Kira-kira bisa nggak ya? Pada 4 kotak ini ternyata terdapat 3 manik-manik. Maka bentuk pembagiannya 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3 manik-manik di dalam kotak. Jika tadi teman-teman sudah mempelajari pembagian dalam bentuk penyebaran, sekarang waktunya kita belajar pembagian dengan cara pengulangan sampai habis. Oke teman-teman, kalau tadi teman-teman sudah menyaksikan bagaimana konsep pembagian, sekarang kita akan berlatih mengerjakan soal pembagian dengan cara pengurangan yang berulang. Oke, perhatikan di papan tulis. Miss punya soal 8 dibagi 2. Bagaimana caranya? Karena pembagian itu merupakan pengurangan berulang, maka kita tuliskan di sini 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang lagi angka 2, kemudian dikurang 2, sampai nanti teman-teman menemukan hasil 0 atau habis ya. Oke, kita coba. 8 dikurang 2 hasilnya berapa teman-teman? 8 dikurang 2 hasilnya punya permen 8 atau punya kelereng 8 dikurangi 2. Hasilnya adalah 6. Oke, kita tulis di sini 6. Ternyata belum menghasilkan angka 0. Lalu kita kurangkan lagi. 6 dikurang 2 hasilnya berapa? 6 dikurang 2 hasilnya 4. Good job teman-teman. Oke, lanjut lagi. 4 dikurang 2 hasilnya berapa? 4 dikurang 2 hasilnya 2. Tulis di sini 2. Nah, ternyata masih ada sisa angka 2. Kita kurangkan sampai benar-benar mendapatkan angka 0. 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Oke, kita tulis di sini angka 0. Dan teman-teman dapat mengetahui hasil dari 8 dibagi 2 dari berapa kali kita mengurangi pengurangan 2 ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang ketiga, dan yang terakhir adalah yang keempat. Kita tuliskan ya supaya lebih gampang ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ternyata ada 4 kali pengurangan dalam menentukan hasil 8 dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4 teman-teman, karena kita melakukan 4 kali pengurangan. Itu sama dengan 4. Nah, ini hasilnya sudah ketemu ya. Oke, sampai sini gimana teman-teman? Sudah paham ya? Oke, kita coba angka yang lain. Teman-teman, Miss punya soal kedua. Tapi soal ini itu ada di buku teman-teman tematik 2B halaman 63. Miss ambil contoh 1 ya, nomor 3 bagian yang B, 15 dibagi 3. Oke, langsung saja teman-teman. Caranya adalah kita melakukan pengurangan berulang seperti yang tadi. Oke, mulai dari yang pertama. 15 dikurang 3 hasilnya berapa? Berapa kira-kira? Ayo, boleh teman-teman menghitung menggunakan pengurangan bersusun ya, supaya hasilnya lebih
jelas dan mudah. 15 dikurang 3 hasilnya 12. Oke, kita dapat poin yang pertama 12. Kemudian masih ada lagi 12 dikurang 3 hasilnya berapa? 9. Oke, ternyata belum habis ya. Kita kurangi lagi. 9 dikurang 3 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Betul sekali. Masih ada lagi 6 dikurang 3 hasilnya berapa? 6 dikurang 3 hasilnya 3. Nah, sekarang tinggal angka 3 dikurangi angka 3 hasilnya 0. Oke, kalau sudah mendapatkan hasil 0 berarti kita tulis di sini 0. Oke, berarti kira-kira 15 dibagi 3 hasilnya berapa ya? Bagaimana tadi caranya? Teman-teman hitung berapa kali melakukan pengurangan berulang. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata teman-teman 5 kali melakukan pengurangan secara berulang. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, gimana teman-teman? Sekarang teman-teman silakan mengerjakan latihan yang ada di buku sesuai dengan perintah yang ada di modul ya. Selamat mengerjakan. Semoga teman-teman berhasil dan dapat menemukan jawabannya. Oke, kalau begitu sekian dari Miss Citra untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.